Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Halo Foto. Balik lagi di segmen Halo Foto Story. Masih bersama saya Bimo. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Dia seorang EOS kreator, dia juga seorang konten kreator, dia seorang penggiat sosial media, dan dia juga termasuk orang yang berani menyuarakan apa yang ada di kepalanya lah. Jadi dia kadang-kadang dia melempar isu yang rame di sosial media, teman-teman. Jadi ini bukan hal yang mudah buat kita untuk mengundang beliau karena memang waktunya sangat padat. Jadi kalau kita ngobrol ya, memang kalau mau jadi fotografer profesional tuh harus siap atas segala schedule yang nggak fleksibel gitu. Jadi mari kita sambut Mas W.S. Pramono. Mas, terima kasih loh Mas sudah hadir di acara kita. Thank you banget Bim ya dengan jadwal yang kita ulang-ulang terus akhirnya bisa ya. Betul. Finally, dan bahkan ada drama tadi. Hampir nggak jadi. Hampir nggak kesini ya, tapi alhamdulillah klien gue oke banget. Berarti jodoh juga hari Jodoh. Siap. Thank you. Oke Mas, terima kasih udah hadir di sini. Jadi sebenarnya gini Mas, kita tuh kepengen berbagi sama Sobat Halo Foto, kita nyebutnya ya, mengenai kehidupan Mas sih sebenarnya. Jadi kalau kita boleh tahu Mas, dulu awal terjun ke dunia fotografi itu gimana sih Mas? Apa pernah belajar fotografi secara khusus kah atau gimana? Sebenarnya sih influence itu kalau saya dari lingkungan ya. Jadi lingkungan tuh awalnya memang bokap itu keluarganya punya studio foto. Awal mulai dari keluarga, adanya bokap buka studio foto. Jadi karena kita melihat dunia fotografi secara tidak langsung dan akhirnya memberanikan diri kayak misalkan, Pak boleh nggak pinjam kamera? Besok mau jalan-jalan sama temen. Nah, bagusnya adalah orang tua kita mendukung karena waktu itu harga roll film kan lumayan ya. Kita dimodalin walaupun beberapa kali kita melakukan hal yang salah karena waktu belajar kan pulang jalan-jalan nggak ada hasilnya karena kebakaran atau apa. Tapi di situ belajar akhirnya memang orang tua itu kan dari zaman dulu tuh tidak mau anaknya menjadi seorang yang bisa dibilang zaman dulu formal sebutnya tukang foto ya. Bener, akhirnya itu tapi ya udahlah ikutin dulu. Tapi sering berjalan kok lingkungan saya teman-teman kalau itu motret akhirnya beranikan diri dan coba belajar yang ada formalnya karena penting banget bagi saya basic itu harus dapat dari orang yang benar-benar mengerti tentang edukasi dan akhirnya berjalan ya udah mencoba untuk menjadi seorang yang serius di bidang ini gitu sih. Oke, jadi belajar formal ada, belajar dari orang tua juga ada gitu ya Mas ya? Betul, yang penting sih lingkungan kita harus mendukung kita untuk melakukan hal dulu itu. Kuliahnya apa Mas sebenarnya? Kayaknya nggak usah terlalu dini, saya agak anak bandel sih. Gak jelas jadi sempet nyoba teknik informatika ya, tapi kebanyakan nongkrong ya, main motor terus. Laki banget. Sebuah pergaulan sih dan akhirnya ya ngebikin kita jadi orang yang tough sih sebenarnya. Benar. Karena banyak pergaulan berarti banyak network kan ujung-ujungnya. Benar. Iya. Alhamdulillah jadi merasakan bahwa dan akhirnya saya tidak punya S1 tapi saya bisa melakukan hal yang di luar itu dan membuktikan kepada keluarga bahwa menjadi fotografer itu apa? Gue bisa sukses pakai cara gue sendiri. Benar cara yang benar tentunya. Gitu. Anyway dulu pertama kali belajar pakai kamera apa Mas? Sampai sekarang dan almarhum bokap gue ya. Jadi sampai sekarang kamera itu selalu gue pajang itu gue pakai film itu Canon. Tapi gue ada medium format. Ada medium format ada beberapa tapi yang bokap sebelum meninggal tuh bilang nih lo pegang deh. Jadi ada Canon pertama itu 1000 FN kalau nggak salah itu pertama kali kamera analog ada semi digital ya. Iya. Untuk tanda-tanda seperti itulah. Tapi belajar memang dari itu. Dan ya cukup. Ya gue jadi ingat bokap jadi ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, dulu kan ya awalnya kan karena iseng-iseng belajar gitu ya Mas, belajar nyoba. Tapi terus triggernya apa nih sampai Mas bisa udahlah gue jadi fotografer aja? Pada momen ada satu orang yang cukup bikin gue sampai sekarang gue harus terima kasih banyak ya. Gue tuh dulu ngomongnya gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas. Nggak apa ya gue. Karena biasa kerja gue nggak pernah ngomong gue gitu. Seorang fotografer lumayan top lah tapi gue nggak usah sebut dan dia zaman itu gue tahu banget dia tuh nggak ada fotografer makanan spesialisasi makanan yang sampai klien itu orang Hong Kong macam-macam gitu. Akhirnya gue belajar dan tapi gue menjadi asisten loh gitu dan suatu saat
men-trigger gue adalah gila ya, ternyata enak ya motret. Kalau dapat klien yang bener, lo kerja berapa jam lo dibayar layak. Dulu tuh foto itu mahal bro, mahal banget gitu. Nggak bener-bener lo kerja nilainya worth it banget gitu. Ya itu trigger gue. Akhirnya gue berpikir iya motret ya, kenapa enggak gue lebih seriusin. Akhirnya gue ketemu beberapa orang yang benar-benar sekarang tuh berjasa di bidang gue, support gue. Akhirnya belajar banyak dan boom, momennya itu ketika gue memperkenalkan strobis di Indonesia. Jadi sebuah teknik foto dengan flash yang ada di Amerika saat itu lagi ngetren banget, dan gue kecemplung gaulnya di sana. Akhirnya gue mencoba, ini kayaknya kalau di Indonesia keren banget, gue bawa strobis nih. Karena gue tipikal orang yang yakin. Itu tahun berapa mas waktu itu? 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun. Dan ketika itu belum populer ya? Belum populer. Dan gue ketika gue main strobis di Indonesia tuh banyak banget cobaan dalam arti bullying ya. Lu masa sih motret pakai flash kecil gitu? Masa sih lo potret pakai kayak gitu? Banyak lah, tapi karena tipikal gue orangnya foto itu adalah hasil akhir menurut gue. No matter apapun yang lo pakai, lo gunakan, hasil akhirnya bagus, sesuai dengan harapan kita dan harapan orang lain, no problem. Akhirnya gue bikin namanya ID Strobis, Indonesian Strobis Community. Bang, heboh sampai beberapa. Kalau lo perhatiin, hanya di Indonesia mempunyai merek flash terbanyak di dunia. Lo silahkan survei, mereknya macem-macem. Ya sekarang perkembangannya luar biasa ya. Karena mereka marketnya tahu banget. Orang Indonesia maunya efisien tapi murah. Mainnya strobis, lu murah. Nah tapi gue ngebentuk strobis itu akhirnya orang tahu lama-lama dan ya beberapa ada sebuah gesekan kecil lah gitu. Tapi itu gue jalanin terus. Dan akhirnya gue bukti Indonesia sekarang hampir rata-rata fotografer lo cek mainnya strobis. Pasti. Kebanggaan gue sekarang itu. Mas dulu job pertamanya apa? Masih inget nggak? Karena pasti job pertama ini yang membuat ya udahlah gue hidup gue di sini aja kan gitu. Semua fotografer job pertama pasti teman dekat kalau nggak keluarga. Tapi kalau gue teman dekat. Jadi job pertama dia gue inget banget lah, temen dekat rumah gue gitu. Lo kan bisa moto ya, fotoin gue dong prewed. Aduh, gue memang nggak hobi ya hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya gue bingung untuk hal-hal prewedding. Menurut gue salut sih gue bagi orang-orang yang bisa motret prewedding. Karena pertama waktunya kan lama ya, pagi belum ke lokasi dan lo harus tahu lokasi itu gimana. Akhirnya gue coba lakukan dan gue foto, ya ternyata mereka welcome aja asik dan dibayar. Dan itu gue bilang gitu, ini nggak cuma-cuma ya. Dan disitulah lingkungan gue akhirnya tahu kalau lu mau minta tolong sama gue bayar. Dan bahkan di akhir lingkungan keluarga, makanya kalau di acara-acara keluarga orang nggak mau nyuruh gue bawa kamera bro, karena tahu kalau gue nyuruh Pram datang ke acara keluarga suruh foto, antar kena cas nih. Tapi akhirnya itu adalah edukasi yang gue banggakan sekarang. Bahwa orang tahu lu motret dibayar. Bahwa ini seni, ini profesi ya mas? Ini profesi gue dan lu manggil gue berarti lu itu. Gitu sih Bim. Oke.